Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seren Dulia Meldio. Saya akan menjelaskan kembali mengenai soal-soal UTS yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Baik, soal yang pertama yakni jelaskan psikologi dakwah secara etimologi maupun terminologi. Psikologi dakwah secara etimologi berasal dari dua kata, yakni psikologi dan dakwah. Yang mana psikologi itu sendiri berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Kemudian dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u dakwatan yang berarti menyeru, memanggil, memotivasi maupun mengajak. Nah, dapat kita tarik kesimpulan dari kedua pengertian kata tersebut. Secara terminologi, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala ataupun kejiwaan manusia baik dai maupun mad'u dalam tujuan untuk berdakwah atau dalam proses dakwah tersebut. Baik, langsung saja saya akan membahas soal yang kedua, yakni sebutkan dan jelaskan hubungan antara psikologi dakwah dengan ilmu sosiologi, ilmu komunikasi, dan ilmu psikologi agama. Baik, yang pertama hubungan psikologi dakwah dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi sendiri secara garis besar adalah ilmu tentang persahabatan. Jadi di sini maksudnya ialah berdakwah tentunya harus mengenali tentang kondisi mad'u tersebut, baik kondisi mental yang dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian lokasi geografis, kemudian cara bergaul, itu semua berpengaruh pada mad'u yang akan kita dakwahi. Kemudian kaitan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sendiri secara garis besar yang ia membahas tentang interaksi sesama manusia, yang berarti kita berdakwah tentunya harus memilih dengan cara-cara yang menyenangkan dan mengenali pola-pola interaksi antar sesama mad'u. Kemudian yang ketiga yakni ilmu psikologi dakwah dengan psikologi agama. Psikologi agama menekankan objek pembelajarannya pada keyakinan. Nah, di sini bagaimana cara kita berdakwah dengan keyakinan yang diyakini oleh dai maupun mad'u tersebut. Kemudian soal yang ketiga, yaitu manusia berdasarkan bagaimana konsep pengertian manusia berdasarkan konsep psikologi dan manusia menurut konsep Islam. Kemudian apa kaitan dari kedua pengertian manusia itu dengan psikologi dakwah? Baik, manusia dalam hakikat psikologi memiliki empat pengertian. Yang pertama yakni psikoanalisis, kemudian behavioral, kemudian humanistik, dan kognitif. Psikoanalisis berarti kebutuhan dasar, yang berarti kita berdakwah berdasarkan kebutuhan dasar manusia tersebut. Jadi apabila kebutuhan dasar manusia tersebut telah terpenuhi, maka dakwah yang kita sampaikan tentunya nanti akan dengan hasil yang bagus. Jadi permasalahan yang dihadapi seorang mad'u biasanya itu berdasarkan kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Jadi kita lihat tentang mad'u misalnya yang mencuri, kemudian yang tidak sholat, kemudian mad'u yang tidak membayar zakat, itu bisa jadi kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya. Kemudian kognitif atau pengetahuan atau pengalaman. Baik, manusia biasanya bertindak berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya. Jadi sebelum kita menjudge seorang mad'u ataupun mencap ataupun menilai buruk seorang mad'u, kita harus melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Biasanya seorang mad'u itu bertindak berdasarkan pengetahuan ataupun pengalamannya. Kemudian behavioral ataupun lingkungan. Lingkungan tentunya sangat berpengaruh bagi kondisi sosial, ekonomi, maupun psikis seorang mad'u. Jadi, saat kita berdakwah, tentunya lingkungan menjadi pertimbangan yang perlu kita perhatikan, karena lingkungan itu merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan dapat mempengaruhi
secara signifikan terhadap mad'u yang kita dakwahi. Kemudian yang terakhir yakni humanistik, ataupun manusia itu sebenarnya adalah makhluk positif, ataupun secara tidak langsung humanistik ini berarti memanusiakan manusia. Jadi setiap manusia itu tentunya memiliki perasaan ataupun rasa ingin dihargai, rasa ingin didengarkan. Kemudian manusia adalah makhluk yang positif sebenarnya. Jadi ketika kita menghadapi seorang mad'u, janganlah melihat latar belakang ataupun janganlah menganggap seorang mad'u yang mencuri ataupun yang yang menjalani pekerjaan sebagai, mohon maaf ya, sebagai menjual tubuh itu sebagai orang-orang yang lebih rendah daripada kita sendiri, karena tentunya pada dasarnya setiap manusia itu layak untuk diperlakukan secara baik. Kemudian konsep manusia menurut Islam ada 3 pengertian, yakni Bashar, kemudian Anas, dan Bani Adam. Yang pertama Bashar. Bashar berarti indah, dalam artian manusia sebenarnya adalah makhluk yang menyukai keindahan, menyukai kondisi yang baik ataupun teratur. Jadi ketika berdakwah hendaklah dilakukan dengan hal-hal yang rapih, kemudian dengan runtut dan teliti. Kemudian insan ataupun manusia adalah makhluk yang pelupa. Jadi kita sebagai mad'u hendaknya mengingatkan kembali kepada mad'u yang sering lupa ini. Kemudian yang terakhir, manusia dalam konsep Islam ialah Bani Adam ataupun anak-anak Adam. Jadi sesungguhnya dalam diri manusia itu membahas tentang bagaimana ia hidup, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Jadi Bani Adam sebenarnya dalam diri manusia ini terdapat jiwa kemanusiaan yang ditanamkan oleh Allah. Maka dari itu manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, karena dikarenakan Allah menitipkan akal dalam menciptakan manusia, dan akal tersebut dapat digunakan oleh manusia untuk memikirkan hal-hal yang baik maupun buruk. Baik, itulah tadi penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.